Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Alfa Beriansa SIP MIP selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sistem Perpajakan, izin memperkenalkan diri. Saya Arika Dian Arianti dengan NIM B1B1211012, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Yang mana tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah Sistem Perpajakan. Nah, langsung saja. Nah, di sini kita terlebih dahulu harus mengetahui definisi arti dari apa itu pajak. Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Nah, pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan itu harus terus ditemukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak. Nah, jadi di sini dimaksudkan bahwasanya pajak itu bersifat memaksa, yang mana apabila kita tidak memiliki, maksudnya apabila kita selalu membayar pajak tepat waktu, maka otomatis kita tidak pernah mendapat denda. Berbeda dengan orang yang selalu menunggak pajak itu, maka dia akan mendapatkan denda-dendanya. Maksudnya membayar denda-dendanya. Mungkin dalam 1 tahun mereka tidak membayar, maka memiliki denda yang lainnya. Jadi tujuan dari diadakannya pajak itu yaitu untuk memajukan pembangunan yang ada di pusat, provinsi, kabupaten, dan lain-lain. Nah, kemudian pajak pusat itu adalah pajak yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah pusat. Nah, dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak atau yang disingkat dengan DJP. Nah, hasilnya itu digunakan untuk pengeluaran uang negara ataupun dalam menggunakan anggaran pendapatan belanja negara bisa. Nah, kemudian pajak pusat itu ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pemerintah pusat dalam pembangunan. Nah, pajak pusat di Indonesia itu terdiri dari 5 jenis. Yang pertama yaitu adalah pajak penghasilan, yang mana pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan bagi wajib pajak perorangan atau pribadi seperti karyawan, bukan karyawan, kemudian pengusaha, dan maksudnya di sini dimaksudkan bahwasanya wajib pajak ini dikenakan bagi masyarakat yang tinggal di Indonesia maupun yang di luar negeri. Pajak penghasilan atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak berupa perusahaan atau milik pribadi. Nah, pajak penghasilan sendiri memiliki undang-undang yang mana mereka mempunyai 4 kali peraturan undang-undang yang telah dirubah. Yang pertama yaitu dasar hukum pajak penghasilan Undang-Undang Nomor 7
tahun 1983 tentang penghasilan. Nah, undang-undang ini mengalami 4 kali perubahan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan kedua Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983. Kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, dan yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat Undang-Undang Nomor 7 1983 tentang pajak penghasilan. Nah, selanjutnya di sini adalah pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai sendiri adalah pajak atas dasar konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat dalam setiap jalur produksi dan distribusi PPN. Nah, PPN merupakan pajak tidak langsung karena pembayaran atau pemungutan pajaknya disetorkan oleh pihak lain yang bukan penanggung pajak. Nah, pajak PPN atau pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang menyumbang pendapatan terbesar dari sistem perpajakan di lebih dari 136 negara, yang mana meningkatkan sekitar seperempat dari meningkatnya peningkatan pajak di dunia, menurut Eisenman dan Jinjara tahun 2005. Nah, di Indonesia, di dalam era 1989 hingga tahun 2004, penerimaan pajak pertambahan nilai terus mengalami kenaikan. Kenaikan pajak pemerintah ini terkait dengan adanya reformasi perpajakan atau tax reforms yang dimulai pada tahun 1984 dengan dikeluarkannya beberapa undang-undang baru. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, selanjutnya di sini ada pajak penjualan atas barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah atau yang disingkat sebagai PPNBM adalah yang mana memang hanya dikenakan pada wajib pajak yang membeli atau memiliki barang kena pajak yang tergolong mewah yang rata-rata berpenghasilan menengah ke atas. Dapat kita simpulkan bahwasanya PPNBM ini digunakan bagi kalangan-kalangan elit yang mana seperti mereka yang mampu membeli mobil, rumah besar, apartemen, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu ada biaya materai. Yang dimaksud biaya materai adalah pengenaan pajak atas dokumen yang dibuat oleh para pihak dalam melakukan pemerikatan. Hal ini juga memiliki kekuatan yang sempurna dalam artian dengan telah dibayarkannya biaya materai, maka akta tersebut terhindar dari sanksi administratif yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang biaya materai, Undang-Undang biaya materai. Nah, apabila diperhatikan melalui pemungutan, pemerintah terdapat kriteria tentang pajak dan ciri-ciri pajak tersebut, yang mana biaya materai dipungut oleh pemerintah pusat, kemudian hasil pelunasan biaya materai seluruhnya masuk ke dalam kas pemerintah pusat. Nah, selanjutnya yang di sini ada pajak bumi dan bangunan, seperti PBB perkebunan, perhutanan,
dan pertambangan. Pajak bumi bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. PBB sebenarnya terdiri dari 5 sektor, yaitu perdesaan, perkotaan, perkebunan, perhutanan, pertambangan. PBB yang dialihkan menjadi pajak kabupaten atau kota hanya PBB sektor perdesaan dan perkotaan. Sementara PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih tetap menjadi pajak pusat. Nah, selanjutnya di sini ada studi kasus pajak pusat. Dimana di sini saya mengambil tentang kasus laporan pusat laporan dan analisis transaksi keuangan PPATK mengenai jumlah kekayaan yang fantastis. Kasus tersebut mencuat pada tahun 2009. Gayus yang saat itu pangkatnya masih golongan 3A memiliki kekayaan sekitar 100 miliar, padahal gajinya saat itu hanya 12,1 juta per bulan. Nah, atas temuan PPATK tersebut, Bareskrim Polri melakukan penyidikan pada Oktober tahun 2009. Kasus Gayus kemudian dikembangkan lebih jauh berdasarkan membidik atasnya hingga orang-orang yang membantunya tak kurang ada 27 nama yang terseret kasus Gayus Tambunan tersebut. Dan menegaskan banyak mafia pajak di DJP. Kemudian Gayus dan dengan dibantu rekannya melakukan praktek McLaren, yakni memanipulasi laporan keuangan perusahaan agar membayar pajaknya lebih kecil. Kasus Gayus membuat stigma pegawai pajak sangat negatif di masyarakat. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.